Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, jamaah Jumat yang Allah muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari yang istimewa ini, Allah berkenan mengumpulkan kita di tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid, dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, ibadah salat Jumat, di hari yang penuh keistimewaan, hari Jumat Sayyidul Ayyam. Ini tidak mungkin kebetulan. Ini pasti desain Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari kasih sayangnya pada kita. Karena itu khatib mengajak diri pribadi kita semua memanfaatkan momentum istimewa ini untuk memperbaiki pemahaman kita beragama, untuk mensyukuri segala nikmatnya dengan melaksanakan perintahnya sesuai kemampuan kita dan menjauhi larangannya tanpa kecuali. Mudah-mudahan Allah berkenan mengelompokkan kita dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepadanya. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, khatib ingin menyampaikan sebuah ayat dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-96 sebagai wasiat takwa pada Jumat kali ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri, penduduk Qaryah amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim, maka kami Allah akan membukakan bagi mereka barakatin minas sama, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi fa'akhadnahum walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka justru mendustakan nikmat dan ayat-ayat Allah, sehingga kami mengadab mereka bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka. Dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang penduduk Qaryah, Ahlul Qaryah. Dalam ayat ini menurut kitab tafsir yang saya baca, Qaryah di sini adalah negara. Saat itu yang dimaksud adalah Makkah yang tidak bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau mendapatkan penentangan terus-menerus sampai pada puncaknya adalah upaya pembunuhan. Dalam riwayat yang lain, Qaryah di sini adalah Madinah, sebuah negeri yang dibangun oleh beliau atas kerjasama dengan semua komponen masyarakat yang berbeda-beda bangsa, berbeda keyakinan, tapi punya tujuan yang sama, menjadikan Madinah sebagai negeri yang tidak cuma aman, tetapi juga nyaman. Karena itulah kemudian sering orang menggunakan ayat ini sebagai metafor, sebagai ungkapan tentang bagaimana satu negeri itu
bisa menjadi aman dan nyaman. Dalam beberapa penjelasan kitab tafsir, Qaryah juga bisa dimaknai kampung, tempat di mana ada miniatur kehidupan seperti negara, ada pemimpin, ada masyarakat, ada fasilitas umum dan sebagainya. Dalam tafsir kontemporer, Qaryah juga sering digunakan dalam ungkapan seperti keluarga, sebuah unit terkecil masyarakat. Ada orang tua, ada anak, dan mungkin anggota keluarga yang lainnya. Pendek kata, apapun makna Qaryah itu, ayat ini sedang memberikan janji. Andaikan penduduk Qaryah, apakah penduduk negeri, negara, dalam konteks yang besar, apakah penduduk kampung kompleks seperti tempat kita tinggal, apakah keluarga di mana kita menjadi bagian di dalamnya, amanu wattaqau, kalau mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, Allah akan menurunkan berkah. Karena itu kita ketemu dengan kata kedua, apa itu berkah? Ibnu Katsir dalam ayat ini memberikan penjelasan, berkah itu ziyadatul khair, bertambah terus kebaikan. Mayoritas para ulama menjelaskan berkah itu dengan khairan katsir, kebaikan yang banyak. Kalau rezeki Anda berkah, maka rezeki yang Anda hasilkan itu bermanfaat, jadi kebaikan bagi banyak orang, bagi anak, bagi istri, bagi orang tua, bagi Anda sendiri. Kalau umur Anda berkah, maka umur Anda itu manfaat bagi banyak orang dengan kebaikan. Makin bertambah usianya, makin arif, bijaksana, makin manfaat, dan makin didengar nasihatnya, makin jadi contoh. Kalau ilmu Anda bermanfaat, kalau ilmu Anda berkah, maka ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi sarana memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi dan lain sebagainya. Kalau hidup kita berkah, maka hidup kita itu memberi banyak manfaat. Sehingga Nabi sempat menjelaskan, khairun nas, manusia terbaik itu bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling tinggi jabatan dan kekuasaannya, anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberi manfaat. Dalam bahasa sederhana, orang yang manfaatnya banyak itu adalah orang yang berkah. Sehingga berkah jadi semacam orientasi kita semua, bagaimana hidup kita berkah. Boleh jadi ada orang jabatannya tinggi, jadi anggota DPR, tapi nggak berkah, bahkan nyakiti banyak orang. Pantesan hidupnya menjadi demikian menakutkan. Boleh jadi ada pejabat sangat tinggi, mungkin selevel menteri, mungkin dia dalam bidang militer, dalam bidang kepolisian, tapi kalau jabatan itu tidak berkah, membuat orang sekitarnya justru memendam kebencian dan rasa tidak suka yang luar biasa. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, salah satu ikhtiar kita adalah menjadikan hidup kita berkah. Paling tidak dalam level yang bisa kita lakukan di skup kecil, di keluarga. Bagaimana anak-anak kita mendapatkan berkah, mendapatkan banyak kebaikan dari kehadiran kita. Bagaimana orang tua kita kalau kita posisi anak jadi berkah dengan hadirnya kita. Bagaimana pasangan kita, istri kita mendapat banyak kebaikan dari keberadaan kita, bukan sebaliknya. Sekarang kita, jemaah Jumat yang Allah muliakan, di negeri tercinta sedang hidup dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Boleh jadi karena banyak orang tidak lagi memiliki orientasi untuk membuat berkah hidupnya, tapi ingin mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, ingin senang selama-lamanya, gak perlu dengan orang lain. Jauh dari berkah. Karena berkah ukurannya tadi adalah bagaimana hidupnya menjadi banyak kebaikan bagi orang lain. Saya ingat sebuah hadis yang populer disampaikan, dimuat hadis ini dalam kitab yang di semua pesantren tradisional kitab ini ada, sampai hari ini masih dikaji. Judul kitabnya Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi para hamba. Disyarah oleh seorang ulama besar Indonesia dari Nusantara, Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yang selama lebih dari 20 tahun beliau menjadi imam di Masjidil Haram. Beliau berasal dari wilayah Tangerang,
Jadi kitab ini disyarah oleh beliau. Salah satu hadis dalam kitab ini berbunyi seperti ini. Ya'ti zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha faliyabtaliyahumullahu bisalasati baliyah turfa'ul barakah min kasbihim yusallituhumullahu sultanan zaliman yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dimuat di kitab tadi, akan datang satu zaman pada umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Umatku saat itu jauh-jauh meninggalkan para ulama dan fuqaha. Orang di papatahan wae, ustaz matahan wae juga nuhur. Ya memang perannya, fungsinya akan begitu. Ada orang-orang yang sangat yafirruna, mereka lari menjauh dari petua nasihat para ulama, para fuqaha. Dan ketika kondisi itu terjadi, kata Nabi, faliyabtaliyahumullahu bisalasati baliyah. Kami Allah akan menurunkan 3 musibah besar. Yang pertama, turfa'ul barakah min kasbihim. Diangkat keberkahan dari usaha mereka. Banyak orang penghasilannya fantastis, tapi jauh dari keberkahan, sehingga semakin besar penghasilannya, semakin sulit untuk bisa memuaskan dirinya. Bukankah banyak orang sekarang, paling tidak kita baca, yang penghasilannya ratusan juta, tapi masih juga ingin ditambah lagi, tunjangan rumah lah, tunjangan komunikasi lah, tunjangan apa, tidak akan pernah tercukupi. Sementara kebetulan saya tinggal di kampung, banyak orang yang penghasilannya jauh di bawah UMR, hanya 1 juta, 1,5 juta per bulan, bisa hidup dengan baik, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, sehat lahir batinnya, boleh jadi karena berkah. Ancaman Allah Subhanahu wa taala pada orang yang meninggalkan petua nasihat para ulama adalah dicabut berkah dari aktivitas mereka, min kasbihim, apapun aktivitas mereka. Yang kedua, ini lebih menakutkan musibahnya. Faliyabtaliyahumullahu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Selalu saja mereka dipimpin oleh pemimpin yang zalim di semua level. Di level rumah tangga, di level barangkali seperti desa, kelurahan, terus makin tinggi sampai level paling tinggi di level negara, dipimpin oleh pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin yang zalim? Yang mementingkan dirinya sendiri, bukan memberi manfaat untuk rakyatnya. Saya sangat berharap kita dijauhkan dari pemimpin yang zalim, dan ikhtiarnya harus dilakukan oleh kita bersama. Lewat mimbar Jumat ini disampaikan nasihat, peringatan, dan sebagainya. Barangkali lewat demo-demo yang dilakukan kawan-kawan kita disampaikan juga teguran dan lain sebagainya, supaya tidak muncul kezaliman dari para pemimpin kita. Dan yang ketiga, puncaknya kata Nabi SAW, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka yang lari dari petua nasihat para ulama itu keluar dari dunia, game over, mati bighairi iman, tanpa membawa keyakinan. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, inilah barangkali bagian yang mengingatkan kita betapa kita membutuhkan hidup yang berkah. Dan berkah tidak akan hadir tiba-tiba, tanpa diikhtiarkan, tanpa diperjuangkan. Sama seperti membentuk keluarga yang baik, tidak mungkin hadir tiba-tiba, pasti harus diperjuangkan. Dan perjuangan membentuk keluarga yang baik, melahirkan anak-anak yang saleh-salehah, melahirkan generasi yang dekat dengan syariat, sekaligus juga unggul dalam aspek duniawi, itu pasti panjang. Dan cukup 1, 2, 3 tahun, pasti ada belasan bahkan puluhan tahun. Inilah barangkali wasiat takwa yang Hatib sampaikan di Jumat ini. Mudah-mudahan jadi bagian bagi kita semua untuk ikut berkontribusi mewujudkan hidup yang berkah. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kita kekuatan untuk bisa mewujudkannya.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna baladuna Indonesia aminin mutmainin. Allahumma ja'alna baladuna Indonesia aminin mutmainin. Allahumma ja'alna baladuna Indonesia aminin mutmainin wa buldanul muslimina amma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.